Oke. Got it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin. tetap semangat, tetap taat, tetap istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga ini pertemuan kita hari ini, kita hari ini, ya mohon maaf baru bisa kita mulai lagi. Pekan-pekan lalu hanya pas lagi bentrok full banget, jadi malah saking fullnya jadi lupa ngasih tahu, nggak bisa ngisi HU kemarin ya. Iya kan Gitu. emang ini nggak kasih kabar. Iya, nggak Orangnya ngasih di kabar. Bandung, mingkring. Nggak, pas subuh itu udah ngisi alako, pas ngisi habis subuh ngisi alako, terus jalan, udah nggak sempat tuh, lupa. Hari itu full banget juga acara. Jadi nggak bisa, lupa pasti. Udah hari Senin, total udah Senin aja, udah Senin sekarang. Kata bapak, si AA-nya enggak ini, enggak ngisi kak ini, ngelakon. Enggak tahu tuh enggak ada kabarnya. Coba di telepon takut lagi enggak sehat. Bang itu aja nongolnya di si Eva Oh ya, harinya. berarti nyetir berarti ya. Nyetir ya, total. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Zoom hari ini. Insya Allah hari ini kita akan coba lihat lagi satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadis riwayat Muslim nomor 2868. Ya, punya hadisnya, wallahi, wallahi artinya demi Allah, ma dunya, tidaklah dunia ini, fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa kecuali mislu, seumpama, semisal, ma apa-apa, ia ja'alu ahadukum, salah seorang di antara kalian mencelupkan isba'ahu, jari telunjuknya, fil yami, di samudra, di tengah lautan luas. Fal yandur, maka perhatikanlah, lihatlah, bima yarji, terhadap apa yang tersisa, yang tertinggal, air yang tertinggal di telunjuk jarinya. Ya. Di Sulaiman. Jadi hadis ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa dunia ini memang banyak kenikmatan, ya, banyak kenikmatan, banyak sekali kenikmatan. Makan saking kenikmatan itu manusia rela untuk mengejar. Ya, nikmat dunia itu ya memang akhirnya bukan kita, maksudnya semua manusia itu rela berlomba-lomba untuk meraihnya. Entah itu berupa jabatan, kedudukan. Hari ini kita sudah diramaikan di Indonesia khususnya, sudah rencana jelang tahun politik, tahun pemilu, itu sudah mulai banyak orang yang aktivis partai politik yang ikut pemilu sudah mulai citraan ya, ke yang tadinya nggak pernah datang ke pesantren ya, sekarang masuk ke pesantren ya. Kemudian yang dulunya bilang jangan sampai pakai politik identitas, ya dirinya sendiri malah pakai orang Kristen, orang agamanya bukan Islam, masuk ke pesantren, masuk ke masjid, yang ngasih anak yatim piatu pakai baju koko, pakai kopiah ya. Kemudian yang perempuannya tiba-tiba pakai kerudung. Gitu. Ini nih mereka-mereka yang selama ini bilang jangan pakai politik identitas. Tapi ya begitulah, segala cara digunakan untuk memperoleh kenikmatan tadi. Karena kalau sudah mereka berhasil duduk berkuasa di
duduk kursi-kursi kekuasaan, ya kenikmatannya kan bakal bakal nampak banget lah, gurih banget lah ya. Karena kalau sudah duduk di kursi empuk itu berkuasa, apapun yang dia mau kan bisa bisa dipenuhi ya, dengan kekuasaannya tadi. Nah, sayangnya kekuasaannya itu semata-mata mereka-mereka ini yang sebetulnya sudah saat ini pun sudah berkuasa juga digunakan untuk memuaskan hawa nafsu dirinya, pribadinya, keluarganya, dan golongan partainya saja. Ya. Karena faktanya mereka setelah duduk berkuasa, entah jadi anggota dewan, membuat hukum, buat undang-undang, contohnya Omnibus Law ya sekarang ini. Omnibus Law ini betul-betul adalah nampak sekali kepentingan oligarkinya, ya, bukan kepentingan rakyatnya. Contoh yang terakhir itu kan RUU kesehatan ya, yang sudah disahkan oleh Puan Maharani beberapa hari yang lalu. Itu salah satu impact-nya adalah bahwa kesehatan itu diindustrialisasikan ya. Walaupun kita memang sudah merasakan ya pemerintah itu lepas tangan dengan ada buat badan namanya BPJS ya, diasuransikan di mana rakyat itu harus membayar premi ya bulanan, maka sekarang ini dengan undang-undang kesehatan itu malah betul-betul dari hulu ke hilir dikomersialisasikan ya, dan juga dibuka pintu keran masuknya dokter-dokter asing ya. Jadi walaupun orang itu dokternya nggak bisa bahasa Indonesia ya, itu masih diizinkan, dibolehkan oleh pemerintah untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi bayangkan nanti setiap sekarang aja sudah susah ya kalau urusan dengan rumah sakit kan, urusannya kalau dirawat sambil di rumah sakit itu kan betul-betul bisa menguras ya, menguras isi tabungan. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa mensyukuri ya dengan kesehatan yang Allah berikan pada diri kita, agar ya kalau bisa kita jaga betul kesehatan kita, jangan sampai dirawat di rumah sakit yang itu bisa menghabiskan uang tabungan kita ya. Banyak orang yang beradak miskin itu setelah dia nabung lama ya, bekerja, berusaha, kemudian tiba-tiba harus urusan rumah sakit udah banyak yang begitu kejadiannya. Nah, ditambah sekarang sudah semakin liberal ya, semakin dikomersialisasikan. Karena kesehatan ini kan urusan publik ya. Jadi itu juga kenapa kok bisa begitu ya, karena penguasanya itu ya kita jadi tahu kan sebetulnya mereka tuh bekerja setelah duduk di kursi kekuasaan itu menikmati fasilitas yang ada, itu kan akhirnya untuk melayani kepentingan siapa gitu kan, bukan kepentingan rakyat ya, melainkan kepentingan ya mereka-mereka itulah berkoalisi antara oligarki dan penguasa yang sekarang itu ya. Jadi itu contoh bahwa memang manusia itu dengan kenikmatan dunia itu ya apapun yang harus lakukan ya dilakukan ya, nggak melihat lagi itu bagaimana ajaran agama Islam mengaturnya ya, melihatnya ya, diterabas saja nggak pakai hal, nggak pakai haram. Itu contoh kekuasaan. Atau juga misalnya yang lain yang tadi ceritanya siapa, Tesaiyah itu ya, karena ingin harta ya, ingin tanah ya, ingin rumah, ingin ya, tapi sebenarnya manusia tuh punya keinginan ini itu sih nggak ada masalah sebetulnya ya, sepanjang caranya itu memang memang sesuai dengan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya nggak boleh kita mengambil harta benda yang bukan hak
haknya kita, ya, dengan cara zolimi orang lain. Ya, tapi itulah, walaupun saudara katakanlah masih ada hubungan kerabat misalnya, tapi ya itulah dunia, itulah harta ya, fitnah jadinya. Ya. Jadi makanya dalam Islam itu sudah diatur ya tentang harta ini karena masalah yang penting ya. Mesti ada seorang keluarga, seorang ayah atau seorang suami, seorang istri, ya kalau dia meninggalkan harta warisan kan diatur supaya apa? Supaya harta itu tidak menjadi fitnah. Ya. Jadi kenikmatan jadi berubah direbut menjadi fitnah kan, jadi malapetaka, menjadi tadinya saudara jadi musuh ya. Itu apa? Cita-cita kasus-kasus kayak gitu kan banyak banget kan di sekitar kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita minta kepadanya kita berlindung dari fitnah harta, fitnah dunia nih ya. Sehingga tidak sampai kita itu jadi rusak ya ukhuwah kita, persaudaraan kita gara-gara fitnah harta, fitnah dunia ini ya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat sebetulnya yang dikejar oleh manusia itu kebanyakan itu kenapa sampai rela melakukan itu karena sebetulnya nikmat yang mereka kejar yaitu tadi yang hadis ya tadi disampaikan kata Nabi sebesar-besarnya nikmat di dunia itu kalau dibandingkan dengan nikmatnya di akhirat itu tadi sebetulnya ibaratnya seorang yang dia mencelupkan ujung telunjuk jarinya di tengah lautan ya kemudian setelah diangkat jarinya itu disuruh perhatikan sisa air yang nempel di ujung jari telunjuk itu. Kalau Nabi mengatakan itu perbandingkan nikmatnya dunia ini dengan nikmatnya akhirat di surga nanti. Nah, kalau kita mengimani, kita meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar adanya. Ya, ini kan balik lagi masalah keimanan kan. Kita mau percaya nggak, mau beriman nggak dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Yang disampaikan Allah Rasulnya tuh benar apa enggak sih gitu. Jadi hanya orang yang beriman aja kan jadinya. Jadi kita melihatnya, memahaminya dengan kacamata kan. Karena kalau kita lihat faktanya hari ini itu misalnya semua kemewahan, kenikmatan dunia ini kan memang banyaknya dimiliki oleh orang kafir kan ya. Contoh kayak si Elon Musk aja itu konon kabarnya dia punya kekayaan itu hampir 4.000 triliun. 3.982 triliun rupiah. Itu duit semua itu. Ya. Jadi ya itu pun kalau misalkan kita asumsikan dialah orang yang paling kaya di planet bumi ini, katakanlah misalnya ya, itu ya kata Nabi nggak lebih dari tadi nikmat itu, nggak lebih dari air yang nempel di ujung jari seorang yang dia mencelupkannya ke tengah samudra. Jadi kalau kita meyakini, mengimani hadis ini, ya maka orang yang berpikir akal sehat, ya tentu dia akan lebih memperhatikan, mengejar kebahagiaan, kenikmatan yang bakal dia raih di akhirat, ketimbang dia harus menghabiskan effortnya, waktu, tenaga, pikiran, waktunya untuk mengejar kenikmatan yang secuil. Kan kalau secara logika kan begitu kan? Kalau pakai akal sehat, betul tidak? Ya, tapi kenyataannya faktanya kenapa sebaliknya yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya ada ya. Fakta terjadi kan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kebanyakan orang itu ya effortnya tuh mencari kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Kalau kita jujur mengatakan ya sebagian besar manusia itu justru sebaliknya kan menghabiskan effortnya, tenaga, pikiran, waktu, perasaannya itu untuk bagaimana meraih kenikmatan berbagai kenikmatan dunia yang sebetulnya itu jumlahnya cuma secuil ya bukan secuil kali ya tadi lah dibandingkan dengan itu cuma setetes air yang nempel di ujung telunjuk jari dibandingkan dengan kenikmatan akhirat.
Ini memang tantangan ya. Tantangannya itu kan karena kita hidup hari ini kan. Kita ini hidupnya hari ini. Sedangkan akhir itu kan masalah yang gaib kan. Masalah yang nggak kelihatan gitu. Nah, itu justru disitulah apa namanya, justru disitulah tantangan, ujiannya. Ya. Apakah kita betul-betul orang yang beriman atau kita orang termasuk yang masih meragukan ya janji-janji Allah dan Rasulnya. Yakinlah ya, sejarah sudah membuktikan ya, sejarah sudah membuktikan ketika umat Islam itu menjadikan lebih memilih kenikmatan akhirat ketimbang kenikmatan dunia, dunia itu ngikut dengan hina bahkan ya, memohon-mohon supaya diterima oleh orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kata Allah itu, janji Allah itu, dunia ini adalah diwariskan untuk orang yang beriman, yang bertakwa. Dengan sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa. Ya, karena sudah buktikan kan, sejak Nabi kemudian berjuang, kemudian berhasil berdiri negara Islam di Madinah, kemudian diikuti oleh para khalifah Rasyidin dan para khalifah yang lain, ya selama 1342 tahun namanya, ketika khilafah masih tegak, ketika umat Islam itu masih diatur dengan syariat dalam semua aspek kehidupan, itu kan keberkahan langit dan bumi kan itu betul-betul nampak kan. Ya. Jadi bahkan saking luar biasanya, itu janji Allah juga kan di surat Quran, surat apa itu? Quran surat kakak, apa nggak kak? Ada kakak nggak? Yang itu loh, apa namanya? Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 96 itu ya. Apa bunyinya? Walau anna al-qura wa taqau, walau dan sekiranya anna ya ahlal qura wa taqau, jadi kalau ada sekiranya satu kampung negeri ya itu amanu, mereka beriman, wa taqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ardh ya. Sungguh kata Allah, aku akan buka ya kan untuk mereka keberkahan-keberkahan. Bukan cuma satu ya keberkahannya, jamak ya, jamak muannas salim ya. Barokat. Satu keberkahan aja isinya itu sudah banyak. Karena ulama itu mendefinisikan keberkahan itu adalah ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, itu cuma satu keberkahan ya, mufrad. Tapi kalau jamak itu luar biasa. Dan bukan hanya di bumi, dari langit. Itu janji Allah juga. Dan itu terbukti kok. Terbukti. Contohnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya berkuasa sekitar 2 tahun lamanya. Ya. Tapi di zaman beliau itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Karena ya sudah berkecukupan, sudah berkelimpahan. Ya, jadi ketika betul-betul aturan Islam itu ditegakkan, diterapkan, itu rahmatan lil alamin itu bahkan bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Ya. Non muslim pun juga kebagian berkahnya. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, setelah bawahannya itu diperintahkan untuk bagi kepada fakir miskin, udah nggak ada yang mau menerima. Kalau gitu coba cari yang masih jomblo, mungkin dia punya masalah mau nikah, nggak punya ini, nggak ada yang menerima. Udah habis, udah semua dapat. Kemudian coba kalau gitu ahli kita para pendeta Yahudi Nasrani itu coba siapa aja yang masih kurangan, coba didata lagi, cari. Udah semua khalifah. Terus siapa lagi? Itu mungkin ada hewan-hewan burung atau apa gitu yang takutnya nanti kurang nggak ada makan, sampai sebegitunya coba. Saking keberlimpahan itu luar biasa gitu. Ya. Itu kalau penduduknya, mobil khusus para penguasanya, ya. Karena kan sebetulnya biasanya rakyat itu tergantung pemimpin kan. Rakyat kebanyakan tergantung
penguasa pemimpinnya. Contohnya apa? Contohnya kemarin aja tuh waktu perbedaan Idul Fitri Idul Adha aja ya. Lah saya mau ikut pemerintah aja kan ada tanggung jawab pemerintah kan gitu ya. Gimana amrinya kan gitu. Ya. Jadi memang itu faktanya memang. Ya. Jadi kalau penguasanya itu benar, ya dia mau menerapkan hukum-hukum Allah ini di muka bumi ini secara keseluruhan kafah itu luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Makanya di Nabi dalam satu hadis yang lain itu menyampaikan bahwa posisi seorang penguasa yang adil itu di posisi yang pertama. Masih nggak hadis yang tentang ingatlah kalian kata Nabi itu ya nanti di hari kiamat ya bahwa tidak ada la dilla illa dilluh ya tidak ada naungan selain naungan Allah. Jadi ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar nanti ya, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Dan yang Nabi sebutkan yang pertama adalah imamun adilun ya, seorang imam yang adil. Ya. Di antara juga ada yang salah satu golongan itu juga ada orang yang dia yang nomor 7-nya itu adalah seorang yang dia di tengah malam di sepertiga malam terakhir itu dia seorang diri menangis ya menangisi dosanya berharap rahmat dan maghfirah Allah. Itu termasuk orang-orang yang Allah bukan memberikan naungan pada hari padang mahsyar. Tapi kalau dari sisi urutan peringkatnya nomor 1 tuh ya imam yang adil itu. Imam yang adil. Karena emang pengaruhnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau hari ini kita hidup misalnya menurut survei dikatakan hari ini katanya itu orang meskipun secara income pendapatannya itu bertambah itu namun yang namanya ketenangan, yang namanya ketentraman, yang namanya sakinah mawaddah warahmahnya itu malah susah didapat. Ya, menurut survei hari ini ya, yang ada dengar. Nah, itu kenapa? Ya, berarti itu ada keberkahan yang dicabut, ya kan? Harusnya kalau orang itu secara income rupiah per bulannya itu bertambah, harusnya kan semua kebutuhan itu juga atau keinginan dia itu kan bisa lebih banyak yang dia dapatkan. Tapi kok ini enggak. Ya. Jadi artinya di situ buat apa kalau misalnya hartanya berlimpah, hartanya banyak ya, tapi dia nggak ada ketenangan, dia nggak ada ketentraman, dia nggak ada perasaan sakinah, mawaddah warahmah di keluarganya itu buat apa? Ya, karena sebenarnya yang dicari oleh kita semua manusia itu bukan banyaknya harta sebetulnya, bukan. Karena kalau harta itu kan Allah kasih kepada siapa aja kan? Pada yang kafir, tukang maksiat, yang taat Allah kasih. Kekuasaan juga begitu. Allah kasih kepada siapapun ya. Sekarang yang berkuasa di dunia orang Islam atau orang kafir? Orang kafir kan? Jadi masalah dunia ini, masalah kekuasaan, masalah harta, masalah wanita, masalah popularitas, masalah apa itu bukan tolak ukur, bukan tolak ukur kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi pun demikian artinya Islam itu juga bukan mengharamkan atau mencegah atau melarang kita menjadi yang kaya raya, bukan. Itu bukan itu Masnya ya. Panjang itu diraih dengan cara yang halal, silahkan. Bahkan dalam hadis yang lain, harta yang berlimpah itu lebih baik dipegang oleh seorang muslim yang baik, orang mukmin yang baik. Maka kita kalau ingin menjadi kaya raya, ya harusnya tadi nawaitunya agar kita bisa lebih banyak berbuat kebaikan buat orang lain, buat keluarga, buat agama ini khususnya, ya untuk membela agama Allah ini.
Itu niatnya harusnya begitu ke sana. Tapi sekali lagi jangan sampai kita gagal gagal paham ya, gagal paham dengan salah menempatkan skala prioritas. Jadi kalau hari ini apa ada yang merasa mungkin sedang mengalami masalah ya, apapun itu masalahnya, entah yang lagi kuliah kok susah amat ini banyak sekali tugas ya, kok banyak apa namanya nggak bisa habis tugasnya gitu, males tugas-tugas ini. Itu ujian ya. Kemudian ada yang apa bentar lagi mau masuk mahat ini, Kakak diliputilah kegalauan oleh rasa yang nggak jelas gitu ya. Wah, nanti gimana gimana gimana. Bismillah ya, bismillah itu apa bagian dari proses ya kehidupan yang harus dijalanin demi untuk mencapai cita-cita ya. Cita-cita yang tertinggi adalah memperoleh rahmatnya, memperoleh maghfirahnya ya, dan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalur kita keadaan kita yang masing-masing yang berbeda ini ya. Jadi eh, kalau kita ingin itu semua dirasa mudah ya, ringan itu maka kata Allah coba apa kita tolong agama Allah ya. Salah satu caranya begitu ya. In tansurullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum ya di surat Muhammad ya ayat 7 Allah berfirman demikian ya. In tansurullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Ya. Jadi Allah menolong kalian tuh maksudnya apa? Ya, apapun yang kita perlu bantuan. Tadi contohnya supaya mudah mengerjakan tugas S3-nya Ana ini yang mudah-mudahan itu termasuk perbantuan kan kalau memudahkan berarti kalau dibantu atau kakak supaya lebih ringan atau Raja Mela lebih ringan ya menjalani detik-detik ini mau ada terjadi perpisahan sementara itu lebih ringan itu ya kalau Allah bantu dengan menguatkan perasaannya keyakinannya itu dengan cara menolong agama Allah ya. Kemudian yang lain-lain apapun itu masalahnya ya apapun itu masalah itu janji Allah yang surkum ya. Tapi tadi Allah punya kasih kondisi ya SK berlaku syarat kondisi berlaku syarat ketentuan berlaku tapi kata Allah bilang intang surloha yang surkum jika kalian menolong agama Allah. Nah, gimana cara menolong agama Allah? Para ulama tafsir menjelaskan ya kalau kekinian ya tafsir kontemporer hari ini kalau kita disebut menolong agama Allah itu adalah dengan cara membela ya agama Allah, membela ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena hari ini ya agama kita kan dihinakan ya. Quran dipertontonkan untuk dibakar. Walaupun hari ini baca berita Swedia itu juga mengizinkan ya, memberikan izin bagi orang-orang yang mau membakar kitab Taurat dan Injil di depan kedubes Israel gitu. Ini cara Allah juga kali ya, cara Allah untuk menunjukkan sikap hipokrit Barat. Jadi baru tuh setelah Swedia mau ngasih izin begitu, ngasih izin apa? Orang yang mau demo mau bakar Taurat dan Injil depan kedubes Israel itu, baru presidennya Israel bilang, kami pun sebetulnya nggak setuju mengutuk dengan pembakaran Quran itu. Kemarin-kemarin kok diam aja, baru sekarang ngomong begitu. Sama juga dengan si utusan Amerika Serikat bidang antisemitisme itu dia juga bilang begitu. Jadi nggak bisa dijadikan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat dengan cara membakar Taurat itu nggak bisa dibenarkan. Ya harusnya itu kebebasan tetap asas ada batasnya.
Nah, kemarin waktu Quran dibakar nggak ngomong begitu. Ya, ini menunjukkan sikap hipokrit ya, sikap munafik, sikap standar ganda ya, yang ditunjukkan oleh Barat, yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai demokrasi ya. Maka ini sebetulnya kalau umatnya sadar ya, jangan lagi mau pakai demokrasi ya. Jangan mau lagi pakai liberalisme itu. Karena sebetulnya demokrasi, liberalisme itu adalah sebetulnya cara Barat untuk menguasai, untuk menjajah umat Islam. Cuma hari ini kan kalau kita lihat nih, Indonesia katakanlah mau tahun politik 2024, wah orang udah sibuk kan demi untuk menjaga demokrasi, ya pesta demokrasi, ya yang ujung-ujungnya kita sudah tahu sebetulnya kan suara suara rakyat itu hanya dimanfaatkan pas lagi pemilu aja supaya ada legitimasi bagi rejim yang berkuasa nanti, ya kan? Dan setelah mereka berkuasa, ya ujungnya ceritanya udah tahu kita, udah tahu kemana kan? Pasti mereka akan lupa lagi, akan lupakan lagi rakyatnya. Pasti akan mereka akan tadi mengejar kenikmatan kenikmatan dunia yang mereka ingin capai tadi tanpa memperhatikan caranya ya. Ya hal haram ya nggak ada di tadi nggak masuk kamus ya. Yang penting gimana caranya mereka duduk di kuasa tadi. Dan setelah itu mereka menzalimi rakyat kan. Dengan cara apa? Hari ini ya semua dipajakin. Pajak itu kan sebenarnya bentuk kezaliman yang nyata. Apa yang nggak kena pajak hari ini? Mungkin itu kali ya. Masuk toilet ya, bayar juga sih 2.000. Itu mungkin yang kena pajak. Mungkin lama-lama nanti kalau si Ketua Sri Mulyani itu masukin pajak juga itu ya. Sekarang aja si Sri Mulyani itu timnya protes ya ketika ada aturan SIM apa namanya sumber hidup ya kan ada rencana aturan SIM itu nggak perlu perpanjangan itu sumber hidup ya itu yang protes siapa yang protes Sri Mulyani kan dia bilang kalau ini diberlakukan kalau aturan ini diberlakukan maka Polri akan kehilangan 650 miliar per tahun dari perpanjangan SIM ya jadi apapun itu yang bisa jadi duit ya yang dari rakyat itu ya jangan sampai hilang gitu. Jadi terus menerus ya apa yang jadi eh, mungkin apa ini sifatnya mengingatkan pribadi ya dan juga buat kita semua agar kita memandang ya dunia ini ya Allah memandang dunia itu hina sebetulnya sih. Yang namanya dunia itu bahasa Arab kan dana kalau lagu kasih kan dana ya dana gitu ada lagu dana. Dana itu sebetulnya dana dunia itu satu akar kata ya. Dana kan kalau di kita duit kan, ya enggak? Fulus ya. Itu asal katanya dari kata dunia. Dunia itu asal katanya dana ya, nun iya, dana dunia ya. Artinya apa? Adna itu artinya rendah, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah. Jadi buktinya apa dia rendah? Karena Allah obral, kasih ke siapapun. Iya, nggak pandang orang itu iman atau kafir, nggak pandang orang itu taat sama suka maksiat, nggak pandang, semua dikasih sama Allah. Ya. Jadi kita jangan salah menilai itu dulu, jangan salah menilai bahwa eh, dunia itu sebetulnya rendah. Ya. Akan tapi sekali lagi kata Allah di ayat yang lain, Allah kan memerintahkan kita untuk mencari akhirat, kan wabtagi fima atakallah dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Memang Allah mengatakan demikian. Jadi carilah oleh kalian itu kenikmatan akhirat, tapi jangan lupa bagian kalian dari dunia. Ya. Jadi bukan berarti kita pun juga sama sekali meninggalkan dunia, nggak bisa juga. Ya, karena kita tinggal di hidup dunia. Kita perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu banyak keperluan kebutuhan.
Tapi jangan lupa itu. Ya, dan untuk Bang tujuannya agar kita bisa menjadi hambanya, sekaligus menjadi khalifahnya yang bisa memakmurkan bumi ini. Dan sebetulnya cara yang paling efektif ya, itu tadi. Karena Allah janji kalau kita betul-betul mau menolong agama Allah ya hari ini, kalau hari ini tuh kalau mau agama Allah itu seperti apa? Gimana caranya supaya hukum Allah itu tegak lagi? Karena kalau hukum Allah itu tegak lagi, itu kan otomatis berarti masyarakat kaum beriman itu jadi beriman bertakwa. Betul nggak? Kalau beriman bertakwa, artinya Allah tuh pasti akan ngasih buka keberkahan langit dan buminya. Kan begitu logikanya. Betul nggak? Ya. Kalau itu sudah terjadi, kan kita jadi happy. Nggak perlu lagi habis waktu kita hanya untuk urusan perut dan di bawah perut. Iya nggak? Kali ini kan kaum muslimin tuh sibuknya kan untuk urusan perut dan di bawah perut kan? Itu habisnya. Jadi kenapa negara-negara Amerika, Eropa tuh maju? Karena memang bukan disebut mayoritas ya, ya bisa dikatakan dibandingkan dengan negara dunia Islam, memang secara taraf perekonomian jauh lebih baik. Ya, makanya menurut kabar yang saya baca itu katanya datanya menyebutkan setiap tahun itu 1.000 orang sarjana lulusan dari Indonesia itu pindah warga negaraan menjadi warga negara Singapura. Alasannya untuk memperoleh kehidupan yang jaminan hidup yang lebih layak. Jadi datanya diungkapkan oleh Kementerian Dikti ya. Jadi setiap tahun itu, nggak tahu nih Agung yang jadi dosen apakah sudah tahu juga informasi ini ya. Jadi lulusan dari ini perguruan tinggi ya di Indonesia itu setiap tahun 1.000 orang itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan lama. 7 tahun apa berapa tahun lah itu berlangsung. Nah, dirata-ratakan begitu 1.000 orang demi untuk memperoleh jaminan kehidupan yang layak. Jadi mereka memandang Indonesia ini. Padahal coba Singapura itu punya apa sih? Secara kekayaan alamnya kan nggak ada. Akan juga udah ke sana 2 kali ya. Itu lihat muter-muter cuman apa sih? apa-apa. Ini dia reklamasi kerjaannya kan dia impor pasir laut, pasir itu kan buat tambah daratannya kan supaya buat tempat pemukiman. Di sana tuh harganya memang mahal, mahal banget. Ya karena terbatas. Tapi anehnya memang banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang perwakilannya tuh di situ kantor. Jadi 60% Singapura itu adalah ekspatriat. Ya, perwakilan negara asing. Kantor-kantor perusahaan multinasional ya. Dia itu sebagai negara broker ya. Jadi penghasilan utama Singapura adalah sebagai negara broker. Contoh, Indonesia punya minyak, ya minyak bumi kan. Kemudian minyak bumi itu nggak bisa langsung diekspor ke Eropa atau ke Amerika, tapi lewat Singapura. Bahkan akhirnya Indonesia ketika jadi impor, itu belinya ke siapa? Ke Singapura. Ini minyak bumi kan oleh Shell, oleh oleh perusahaan minyak tuh Amerika, selain Shell apa lagi? Eh, apa namanya? Banyak banget, saking banyak ya. Exxon. Exxon. Kemudian Exxon. apalagi. Itu kan digali tuh dieksplorasi, kemudian kan diolah ya kan. Kemudian itu ya mentahnya doang tuh udah jadi dijual. Dijualnya sampai bahkan di Indonesia juga dijual juga kan. Nah, itu ke Singapura dulu. Ke Singapura. Indonesia kalau mau beli minyak ke Singapura. Itu negara broker gitu. Penghasilan
utamanya besar. Ya, jadi nggak ada keberkahan itu. Indonesia yang kaya raya ini, ya, luar biasa kayaannya. Makanya banyak negara-negara asing yang pengen sekali menguasai Indonesia itu gara-gara kekayaannya itu. Ya, kayak energi, ya, kayak apa namanya, foodnya, makanan sumber hayati, vegetarian luar biasa. Jadi, tapi ya itulah dicabut keberkahannya karena faktanya Indonesia rakyatnya menurut data BPS itu ada 20-an juta yang masih miskin. Ya. Kalau standarnya BPS ya, tapi kalau standarnya PBB itu dari lebih dari 50% itu hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau standarnya adalah $3 penghasilannya, disebut miskin itu kalau penghasilannya $3 per hari per orang. Itu lebih dari 50% warga negara Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi pengen nggak sih kita ini hidupnya lebih baik gitu selama dunia ini? Pengen nggak sih? Sebetulnya ya tadi caranya. Kalau andai kita nih kaum muslimin sudah mulai sadar ya keadaan ini eh, bisa bangkit lagi dengan cara tadi harus membersihkan diri dari penyakit wahan itu. Wahan itu kan artinya hubud dunia wa karahitul maut. Ya. Hubud dunia wa karahitul maut. Cinta dunia secara berlebihan dan takut mati secara berlebihan. Karena inilah yang kemudian membuat kaum muslimin itu menjadi bangsa yang dijajah, bangsa yang gampang dipecah belah, gampang yang diadu domba, begitu. Ya, jadi karena tadi keinginan cinta dunianya itu, ingin meraih kenikmatan dunia itu yang tadi yang sebenarnya nggak seberapa itu, berawal dari sana. Ya mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja buat pribadi dan juga buat adik-adik semua dan hari di sini agar kita mari kita menjadi orang-orang yang ansarullah ya, yang menolong agama Allah ya. Karena yakinlah kalau kita ini sudah menjadi ansarullah, Allah akan memudahkan semua kehidupan kita. Bukan hanya memudahkan, tapi Allah juga mengatakan yusabit akdamakum dan mengokohkan kedudukan kalian. Allah tuh kalau ngasih balasan tuh bukannya ini ya, apa? Nggak pasti lebih baik gitu. Lebih baik daripada yang kita kasih. Kita kan cuma melakukan satu, Allah ngasihnya dua minimal. Kita kan intansullah yang syukur itu kan selevel kan. Jika kita menolong, Allah menolong. Itu kan berarti satu level kan. Tapi ternyata Allah tambah lagi, wa yusabit akam. Bukan cuma ditolong, tapi kalau kamu sudah selamat, kamu sudah tercapai apa yang kamu mimpi kamu, apa keinginan kamu, apa kebutuhan kamu, kata Allah, Allah akan kokoh, nggak akan jatuh lagi, nggak akan ngedrop lagi, nggak akan hilang, gitu. Itu janji Allah. Nah, sekali lagi pertanyaannya, sejauh mana kita mengimani apa-apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan untuk kita? Gitu. Memang tidak mudah ya di zaman banyak fitnah hari ini, tapi ya Allah melalui nabinya juga pernah menyampaikan, saya di zamanun akan datang suatu zaman di mana orang yang istiqomah, orang yang taat dengan kitabullah dan sunnah Rasul itu ibarat dia memegang bara api. Ya. Memegang bara api. Dipegang panas, enggak, kalau nggak dipegang lepas, ya toh berarti itu agama kita. Ya kan? Itu serba salah. Jadi eh, maka balasannya bagi orang-orang yang hidup di zaman itu kata Nabi di hadis yang lain, ya, itu balasannya pahalanya itu 50 kali lebih 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 tinggi ketimbang para sahabat. Ya, karena fitnahnya luar biasa. Kita hidup jauh dari Nabi, 1445 ya. Kita bentar lagi mau tahun baru kan? 1445 Hijriah.
Ini hari Ahad yang terakhir ya, hari Ahad terakhir di tahun 1444 Hijriah. Berarti kan hari Rabu ya, kalau nggak salah ya, 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini pun juga momentum buat kita sebagai muhasabah, sebagai evaluasi. Apakah kita ini memang lebih banyak menggunakan effort waktu kita untuk mencari nikmat dunia yang cuma sebetulnya seuprit ya, dan itu juga sesaat, ataukah kita sudah lebih banyak berorientasi kepada kenikmatan akhirat ya. Juga muhasabah. Artinya kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Allah SWT, artinya kita tuh bisa jadi satu ada misi yang belum tuntas ya kita selesaikan. Ya. Yang kedua bisa jadi dosa kita masih banyak. Ya. Allah ngasih kesempatan untuk kita bertaubat, ya, untuk terus memperbaiki diri. Ya. Jadi mudah-mudahan ya sedikit ini ada manfaatnya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya juga boleh, silakan. Gitu. Belum makan nih. Banyak kok. Gun, ya Gun. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah jelas semua ya. Kalau sudah jelas semua, silakan kalau gitu sharing saja. Sharing dari yang hadir, mungkin ada perspektif lain atau ada pengalaman lain atau ada insight yang lain yang memperkaya kita semua. Silakan. Sedikit mungkin Ya, Mangga Rajab. enggak tadi tertarik sedikit membahas tadi menyinggung Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Itu kan menjabat selama 2 tahun ya. 2 tahun dengan kondisi eh, rakyatnya makmur lah istilahnya semua. Tapi pertanyaannya, kok cuma 2 tahun ya? Enggak 5 tahun aja sekalian. Ya, Kenapa ya makanya tadi kenapa kenapa nggak ada kayak periode gitu? nggak kades gitu ya? Kalau desa kan itu ya, berapa? 9 tahun sekarang kan. Kepala desa. Iya gitu. Ya ternyata ini dapat bocoran dari kakak nih, kakak yang tahu persis ceritanya. Jadi ya dikarenakan wafat ya, karena kan uh, wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan itu mirisnya itu dia di wafatnya itu dibunuh atau diracun sama kerabatnya sendiri gitu. Diracun sama kerabatnya sendiri, 3 orang kerabatnya yang bersekongkol untuk meracunnya. Kenapa sih sampai diracun gitu kan? Ya, itu tadi balik lagi ke cerita apa namanya tentang kenikmatan dunia itu. Jadi alasannya karena ingin berkuasa tentunya. Kedua, yaitu eh, tunjangan untuk keluarga pemerintah itu dicabut sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada keluarganya yang nggak suka dengan kebijakan itu, akhirnya uh, melakukan tindakan seperti itu terhadap Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Umar bin Abdul Aziz sendiri tahu siapa yang ngeracun gitu kan, tapi dia nggak membalas, nggak melakukan sesuatu apapun. Ya udah gitu kan. Nah, akhirnya sampai beliau wafat, ya berakhirlah masa uh, kekhalifahannya gitu. Padahal ya itu tadi, kok bisa gitu dalam kondisi yang baik-baiknya, enak, makmur, ada aja yang masih nggak terima dengan hal itu gitu. Luar biasa. Maksudnya tuh luar biasa sekali gitu.
kalau dipikir-pikir, wah ini benar-benar mengejar dunia ini benar-benar luar biasa gitu kan. Nah, ya itu mungkin tambahannya ini dari kakak ceritanya. Ya, terima kasih kakak. Walaupun nggak ini ya, ada juru bicaranya ya. Eh, iya betul yang sampaikan Abang Rajab tadi. Apa namanya? eh ini ya pasti ada ibroh ya, ada hikmah lah ya. Kenapa begini skenario-nya gitu Allah SWT. Supaya kita bisa ambil pelajaran buat kita. Satu pelajaran yang baiknya adalah itu cuma 2 tahun aja udah begitu gitu. Apalagi kalau berapa periode gitu ya. Iya makanya kok cuma 2 tahun gitu kan, gitu lah makmurnya itu udah sih dua Ya, atau tiga. ya makanya begini. Apa luar biasanya Islam tuh begitu. Sistem Islam tuh kalau diterapkan betul-betul secara kafah, walaupun cuma 2 tahun ya udah bisa memakmurkan seluruh dunia gitu ya. Apalagi kalau selamanya gitu kan. Jadi tapi ya itu tuh pelajarannya di situ pentingnya. Jadi buat kita itu. Jadi kenapa sih umat Islam sekarang ini malah belum banyak gitu yang punya keinginan supaya hidup di sistem seperti yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah-khalifah sebelumnya dan pun setelahnya gitu. Itu paling makanya sekarang ini kita dikaitkan dengan hidup kita hari ini kan. Sekarang kan hidup bukan di zaman khilafahan. Maka sebetulnya tadi wujud pertolongan menolak agama Allah itu adalah gimana caranya umat Islam itu menjadi lebih banyak lagi yang sadar ya, tentang adanya kewajiban ini ya. Dan syariat Allah itu kewajiban itu sebenarnya untuk kebaikan manusia sebetulnya. Semua hukum-hukum Allah, semua kewajiban Allah, semua syariat Allah itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang nggak baik terus. Kan kita baru aja diingatkan dengan peristiwa kurban kemarin kan, ya kan? Kurban kemarin tuh pelajaran pentingnya kan salah satunya itu. Perintah Allah yang nampaknya tidak masuk akal, ya coba di mana masuk akalnya seorang ayah diminta nyembelih anaknya. Itu akal mana? Nggak bisa masuk akal kan sebenarnya. Ya enggak? Jauh lah dari bayangan kemaslahatan manusia. Nggak ada baik-baiknya kan? Apa sih baiknya coba? Apa baiknya, apa enaknya. Betul, misalnya beneran digorok ya, disembelih. Emang dagingnya ada yang mau makan? Laku ya. Kalau daging kambing pasti ada yang laku kan? PSK gitu. Yang dimakan. Lah, tapi manusia kan siapa yang makan? Secara akal manusia itu nggak bisa masuk. Tapi kalau itu perintah Allah, dijalanin aja. Nah, terbukti kan, ternyata setelah itu perintahnya dijalankan, membenarkan mimpinya, Ibrahim udah siap nyembelih lehernya Nabi Ismail, langsung Allah ganti dengan domba yang besar. Nggak nunggu di akhirat balasannya, langsung saat itu di dunia. Karena sebetulnya tujuan Allah itu sebetulnya bukan untuk menyembelih anak ya, menyembelih sesuatu yang dia berharga, sesuatu yang dianggap dia sayangi, sesuatu yang eh, ya ya sebenarnya selain Allah lah gitu ya. Jadi Allah tuh menuntut cintanya tuh hanya untuknya. Dan di sini Nabi Ibrahim berhasil. Makanya digelar Khalilullah kan, kekasih Allah. Karena ternyata Nabi Ibrahim itu terbukti lebih mencintai Allah daripada putra kesayangannya sendiri. Ya, walaupun secara akal sehat, secara perasaan, secara psikologis itu nggak masuk semua itu. Tapi dia berhasil melewati ujian itu. Dan kita pun juga sama sebenarnya hari ini. Walaupun level ujian kita pasti di bawah Nabi Ibrahim, jauh ya. Level kita pasti jauh di bawah Nabi. Tapi kan pelajaran pentingnya tadi itu. Ya. Apapun itu yang Allah perintahkan, meskipun itu seolah-olah nampaknya nggak masuk akal, atau memberatkan, atau apa kok begini, di perasaan tuh nggak enak gitu ya, nggak cocok dengan kesukaan selera kita,
Ya, tapi kalau itu sudah perintah, sudah kewajiban, ya maka harus kita jalankan. Insya Allah pasti akan ada maslahat. Makanya para ulama buat kaidah usul itu kan, haitsuma yakunu syar'u takunu al maslahatu. Di mana ada diterapkan hukum syariat pasti ada maslahat. Ya, tinggal manusianya itu percaya apa enggak gitu, yakin apa enggak gitu. Itu tugas kita. Jadi saking karomahnya itu siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pada beliau itu apa? Saking berkahnya, berkah langit bumi itu betul-betul nampak gitu ya. Wujud itu dikisahkan bahwa saking saking apa keberkahan itu turunnya itu antara domba dengan serigala yang biasanya itu saling mangsa kan, maksudnya domba itu kan memang dimangsa oleh serigala kan, tapi di zaman Khalifah Umar bin Aziz itu enggak loh, mereka kawanan dekat, jadi apa namanya melindungi. Makanya ketika ada seorang yang melihat pada suatu hari dia melihat, loh kok ada serigala yang memakan domba. Pada hari itu tuh dia langsung bilang begini, wah ini pasti ada sesuatu peristiwa yang besar. Pasti ya benar benar terjadi. Benar yang dia sampaikan itu ternyata pada hari itu Umar bin Abdul Aziz meninggal. Tadi cerita Rajab tadi, Umar bin Abdul Aziz itu meninggalnya gara-gara lantaran kondisinya halnya yang mengantarkan nyawanya itu kan adalah diracun oleh saudaranya. Jadi sifat keserakahan, sifat ketamakan, sifat tadi haus kali kekuasaan, haus dunia, haus. Nah, itulah yang menyebabkan kehancuran. Meskipun itu saudaranya sendiri. Ya. Jadi ya memang sebetulnya musuh utama manusia harusnya diri sendiri, dirinya sendiri, dirinya sendiri. Setan memang tugasnya memang menggoda sih, hiwas bisnis tapi yang memutuskan mau ikut apa enggak kan tetap manusia kan, gitu. Jadi kata Nabi, makanya nggak heran ya Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum kata Nabi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian ya hatta yakuna hawahu tib'an lima jitubi. Sampai dia itu menjadikan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya itu tunduk pada apa yang kubawa. 5 jitu. Jadi hawa nafsunya pengen kaya raya gitu dengan segala cara. Tapi Allah punya syariat, Nabi punya syariat, maka harus tunduk gitu. Ya. Hari ini kaum muslimin kalau pengen jadi kaya raya harus ikut sistem kapitalisme. Hari ini kalau kaum muslimin mau kaya raya harus ikut cara kapitalisme. Contohnya beli saham, main bank, pakai asuransi. Itu bisa kaya raya. Jadi konglomerat. Makanya kita lihat siapa pengusaha muslim yang jadi konglomerat di Indonesia hari ini. Pasti mereka mengikuti cara kapitalisme. Pasti mereka main bank. Pasti mereka main saham. Pasti mereka main asuransi. Pasti itu. Mau nyebut nama siapa? Sebut namanya. CT, Bakri, siapa lagi? JK. Ya. Siapa yang nggak main bank? Siapa yang nggak main saham? Siapa yang nggak asuransi? Semuanya main. Jadi kalau hari ini kaum muslimin kalau pengen kaya raya, kayak tajir melintir istilahnya, itu pakai cara kapitalisme. Karena sistem kapitalisme. Ya kan? Kalau nggak pakai cara itu gimana bisa cari kaya? Jadi yang membuat siapa? Termasuk Elon Musk ya. Elon Musk menjadi orang kaya raya dunia itu, paling kaya itu kenapa? Ya hasilnya main saham. Dengan cara dia IPO, initial public offering, melakukan sahamnya itu langsung di respon sama pasar. Ini Jack Ma, cerita Jack Ma. Jack Ma kan yang apa Alibaba itu. Dia itu waktu IPO pertama Alibaba.com itu 9 jam aja dia dapat berapa ratus triliun ketika pertama kali IPO. Inisial public offering. Jadi di pasar saham, bursa saham. Itu emang
Microsoft juga begitu. Bill Gates jadi kaya raya karena main saham. Coba kayak yang membeli sahamnya kan seluruh dunia, ya kan? Gimana nggak kaya raya? Udah gitu digoreng lah sahamnya. Ya begitulah apa namanya cara kapitalisme. Jadi makanya ya kaya raya itu ya bukan tolak ukur kemuliaan. Ya. Harusnya kaya rayanya seperti Abdurrahman bin Auf, ya, yang beliau itu menurut satu riwayat beliau meninggal tuh mewariskan harta sampai puluhan triliun untuk ukuran saat itu, dan situ adalah harta yang halal, harta yang berkah. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Oh, Hadi sama ini Vina apa sih yang di mobil? Ibni, Hadi. Enggak, itu Hipni. Kalau Hadi ini masih disable. Ini sambil jalan mau les berenang Hadi, gitu. ayo. Dekat di Rancatales. Oke, ada lagi yang mau sharing? Kayaknya. Mas Pijar? Mas Pijar sehat? Yo, Mas Pijar. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan nasi uduk belum? Udah ngunyah tadi. Oh, belum. Si konjeleng. Oh, belum. Masih adakah? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai sini ya. Apa? Mau foto dulu, Pak? Foto dulu. Iya, sebelum mandi foto dulu. Kita tutup sama Ya, adalah foto dulu. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanallah. Astagfirullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto. Siap. Ayo Hadi, nggak dibuka. Ayo udah baikan. Katanya habis menjadi Nia. kulit kata ibu. Nia Igun, ibu sama ayah mana Mas Pijar? Lagi makan. Ayo foto dulu gitu. Nah, Badok aja sih dia. Nggak tahan ternyata. oke. Belum ikutnya mah. Ikutnya nggak kelihatan. Lagi ngunyah Igun ya. Yuk, Mas Igun. Foto nih, mau foto. Ya, foto. Sini foto nak. Ya, teh cium. Siap. Hadinya mana Hadi? Di alam mimpi. Oke. Mana Igun? Lagi ngunyah, anggung. Ya Allah nggak mau ninggalin munyanya teh ya Allah Gusti. Bentar, ninggalin. Ada itunya itu, speakernya. Njuk sih Piringnya dibawa sebenarnya. aja piringnya. Piringnya sambil dibawa aja. Meja Foto makannya dulu dong. pindahin. Informasi Yuk. lagi aman. Masih aman. Oke. Sini lihat. Siap. Ya, 1, 2, 3. Tahan. Ganti gaya. Siap, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Udah Kak, kasih ya. Teci mau kemana? Sip.